Halo, kembali lagi dengan bacotan saya yang penting nggak penting ya. Oke, dalam video ini saya akan menanggapi larangan memutar lagu musik seperti di tempat-tempat karaoke, diskotik, pub, bar, restoran, transportasi udara, laut, darat, pertokoan, warung, dan dikomersilkan ya pokoknya. Sebenarnya saya tidak tahu pasti kebenarannya gimana gitu. Apakah ini rumor atau memang benar fakta, tapi dengan sama orang lain ditambah-tambahin gitu ya, lantas jadi fucked up gitu. Tapi di sini ditulis, tadi saya baca ditulis peraturan pemerintah nomor 56 2021 pasal 3 ayat 2 gitu. Sumber detik.com. Ya oke. Saya cek dulu ya, detik.com, sumber detik.com. Oke, ya benar. Larangan memutar lagu di tempat umum. Kalau saya pribadi sebenarnya ada poin-poin yang kurang setuju gitu. Kalau larangan ini diberlakukan di supermarket, restoran, kafe, pertokoan. Oke, sekarang gini, saya tanya balik nih ya. Tanya balik ke musisi-musisi kecil, ya kurang famous ya, kurang terkenal ya seperti saya gitu. Perasaan Anda bagaimana jika lagu Anda diputar di pertokoan, warung, kafe, minimarket atau supermarket gitu ya? Kalau saya sendiri sih, saya sendiri sih ada rasa senang dan campur bangga karena saya udah merasa lagu saya dikenal gitu. Nggak tahu kalau musisi-musisi yang lain mungkin beda pemikiran gitu. Ada yang berbeda ya, wajar aja manusia gitu. Kalau misalkan sepemikiran sama saya ya komen di bawah gitu, nggak sepemikiran juga silahkan gitu komen gitu ya. Gimana ya, bentar-bentar, kalau misalkan gitu ada musisi-musisi yang marah gitu, terus ketika emosi, ketika lagunya diputar gitu aja di pertokoan, di warung gitu, tapi ngebayanginnya juga agak aneh ya, agak absurd gitu, agak lucu sebenarnya, lucu sih ya. Gini, saya analogikan gitu ya, ketika jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sore pagi lah ya, di sepanjang pertokoan gitu ya, ada yang memutar lagu Anda gitu, Anda langsung marah-marah, seketika emosi gitu ya, membara, woi matiin, 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 siapa suruh putar lagu saya ya. Terus dijawab gitu sama pegawai tokonya, maaf pak, maaf ini lagunya dapat dari playlist YouTube gitu, playlist Spotify gitu, playlist lagu apa gitu. Dijawab lagi lah, playlist lagu nggak enak pak. Oh ya, jadi kayak stand up gitu ya, menarik kata-kata yang menarik gitu. Oke, kalau bagi saya ketika lagu saya diputar di tempat umum atau ya di toko, ketika saya jalan mendengar ada orang memutar lagu saya, itu ada perasaan senang gitu ya. Ya balik lagi yang tadi gitu, ya bangga gitu. Jadi ya itu kan bagian dari promosi, bener nggak sih? Memutar lagu di tempat umum itu bagian dari promosi, bener nggak sih? Kalau ya tadi ya, kalau setuju dengan pemikiran saya yang seperti ini ya silahkan komen, ya nggak setuju ya komen aja lah gitu, nggak apa-apa nggak tahu musisi yang nggak seneng gitu lagunya diputar, terus nggak seneng lagunya didengar sama orang lain, ada nggak sih gitu. Terus anehnya lagi kalau begini, kalau ada, kenapa sih, ada apa sih dengan orang-orang gitu ya, kok seneng banget sih gitu ngedengerin lagu saya, ada apa ya gitu ya. Ntar dulu, kalau bener ada orang macam gini gitu, ada orang model macam gini, Spotify tutup,
YouTube bubar, produser bunuh diri, pencipta lagu hese modal, nggak makan gitu. Kalau dia bikin lagu terus marah didengerin sama orang lain, nggak mau didengerin sama orang lain, ya nggak ada sih. Kalau kata saya sih ya nggak ada ya, kayaknya mah mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya. Kalau misalkan Anda nggak mau didengerin oleh khalayak umum, oleh orang lain, ya oleh publik, ya lagunya jangan dipublish gitu, jangan disebarluaskan gitu aja, simple gitu. Ya udah buat diri sendiri, bahkan jangan didengarkan ke adik Anda, ke emaknya, ke bapaknya, ya jangan. Untuk diri Anda sendiri aja gitu. Oke, sekarang ke poin dimana saya setuju dilarang memutar lagu yang ditujukan di tempat kayak seperti karaoke, diskotik, klub malam gitu. Klub malam gitu. Ya, pokoknya yang dikomersilkan lah ya, mengambil keuntungan dari lagu yang diputar gitu. Maksudnya keuntungan di sini sebut uang gitu ya. Ya duit lah, kembali lagi ke duit lah ujung-ujungnya gitu ya. Oke, sambil kita ini ambil contoh lagi ya, dicontohin lagi nih. Saya analogikan lagi ini. Saya contohkan misalkan saya setuju ke tempat karaoke gitu, diberlakukan ini di tempat karaoke. Ya Anda pasti bayar dong ketika mau bernyanyi live gitu di depan PL gitu. Ya maksudnya ketika Anda mau bernyanyi di karaoke, ya Anda bayar dong pastinya gitu. Karena di situ udah disediain ruangan ya, terutama sofa, ruangan, terus mikrofon, sound, dan PL gitu ya. Pemandu lagu ya. Tidak adil kalau ada karya yang tidak mendapatkan nilai di sini, maksudnya ya. Tidak mendapatkan royalti gitu. Ya ini kemungkinan gitu, ada yang punya karaoke-nya atau punya perusahaannya ini ada yang nakal kayaknya, tidak membayar royalti. Ya ditakutinya begitu kan ini peraturan ini gitu. Ya kasihan juga ya, tidak adil gitu. Masa iya sih Anda senang-senang udah membayar ruangan, Anda siap live di depan pemandu lagu gitu, terus Anda bernyanyi ditemanin pemandu lagu tapi tetap fales. Ya nggak apa-apa sih ya, tujuannya mencari hiburan itu, menyenangkan diri kan, tujuan menyenangkan diri, biarpun yang di rumah tidak senang gitu ya. Aduh, jadi nyinyir gini. Oke, balik lagi. Oke, sekarang contoh yang kedua. Oke, analogi yang kedua lagi nih ya. Contoh yang kedua misalkan di diskotik atau klub malam gitu ya. Klub malam gitu. Klub malam. Ya. Karena kenapa sekarang kalau di klub malam identiknya begitu gitu ya. Identiknya ya begini, bukan begini ya, begini gitu. Ya karena banyak DJ yang kebanyakan ya, berarti nggak semua gitu, kebanyakan DJ sekarang toketnya dipilih, toketnya gede gitu ya. Kalau dulu sih beda, bukannya ngebedain tapi emang berbeda gitu. Kalau dulu sih begini, kalau mau ngajak ke klub, misalkan saya ngajak temen ngajak saya gitu ya, bolak-balik ya, malam ini mau ke klub nggak gitu ya, nanyanya begini DJ-nya siapa, si ini nih, pasti jawabannya DJ-nya si ini nih. Oh iya si ini enak nih kalau muter R&B-nya nih, lagu-lagu playlist R&B-nya enak nih. Bisa juga dia yang si itu hostnya juga enak nih. Terus bisa juga nih dia mainin EDM gitu, playlistnya bagus nih gitu. Ya itu dulu. Ya di zaman saya, kalau misalkan Anda ngalamin apa yang saya alamin, silakan komen. Tapi untuk pengalaman yang sekarang, untuk membenarkan, ya silakan komen juga gitu. Kalau sekarang, kalau diajak ke klub, ada yang mau ngajak gitu, bro, ke klub nggak malam ini? Seksi nggak DJ-nya? Gede nggak bro toketnya gitu? Ya itu, mau skillnya abal-abal, mainnya ancur-ancuran, udah ketutup kalau memenuhi kriteria seksi dan toketnya gede. Bukannya ngebedain dulu dan sekarang ya, tapi emang berbeda gitu nuansa dan
apa ya, nuansa dan orientasinya emang udah berbeda gitu. Dulu orientasinya minum ngedengerin musik, kalau misalkan ada DJ yang mainnya nggak bener pasti protes, ini DJ-nya nggak enak nih, oh ini DJ-nya ngaco nih gitu ya, dulu begitu gitu. Dulu skill, sekarang gini ya. Dan ironisnya begini nih, ironisnya kebanyakan mereka DJ ini ya, DJ ini tidak tahu lagu yang sedang dia putar gitu. Pas dia muter lagu apa, ini kebanyakan nggak tahu. Karena saya udah observasi ya, kebanyakan nggak tahu, dan saya udah nanya-nanya juga, kebanyakan nggak tahu. Dia lebih mengenal ke yang ngerimik dibanding penyanyi atau pencipta lagu aslinya gitu ya. Lebih mengenal yang ngerimik. Ya ironis sekali sih kalau menurut saya. Oke, ya itulah intinya. Oke, sebelum melebar kemana-mana, intinya saya kurang setuju sasarannya. Ya. Kalau programnya saya setuju. Kalau sasarannya ada yang kurang setuju saya. Kayak yang tadi, kafe, warung, pertokoan, transportasi darat, laut, udara, warung ya balik lagi kok ya, kasihan nih kalau warung kecil gitu ya sebenarnya. Ya intinya kan kalau kita mendengarkan musik terus tidak dikomersilkan gitu ya di warung supaya orang mendengarkan, terus apa sih tujuannya gitu. Dan itu juga tidak membaca, siapa tahu orang yang karyawan di kafe ini mendengarkannya lewat Spotify atau lewat YouTube gitu ya. Kalau misalkan lewat Spotify ya keuntungan kan ya, keuntungan pasti di akun ya, misalkan kalau mendengarkan lagu saya gitu ya pasti di akun saya kan, nggak mungkin di akun orang lain. Kalau misalkan di YouTube gitu pasti di akun saya, biarpun itu di akun orang lain pasti kan kena klaim, kena hak cipta. Ya maksud saya begitu. Tapi kalau misalkan di diskotik terus DJ juga kan pasti dibayar. Terus nggak adil kayak yang tadi ya. Kalau menurut saya nggak adil kalau DJ aja dibayar tapi yang punya lagunya nggak dibayar. Nggak ada hak royalti di situ ya. Ketidakadilannya di situlah gitu ya. Jelaskan ya. Ya kalau programnya sih saya setuju sekali, karena ingin melindungi hak cipta, melindungi pencipta lagu, penyanyi aslinya, menghindari pembajakan lah, seperti itulah ya. Pokoknya intinya saya setuju karena positif programnya mah, tujuannya gitu ya. Ya begitu. Oh ya, kalau dipikir-pikir saya ingin mencoba stand up sih ya, tapi dengan gaya freestyle gitu ya. Dengan gaya freestyle mencoba mengurai lirik lagu saya gitu ya. Kalau misalkan freestyle di rap saya suka patah gitu, 16 bar 8 bar, kadang boro-boro 16 bar 8 bar 6 bar, paling panjang 12 bar saya suka patah gitu. Tapi kalau untuk ya sebenarnya nggak gampang juga stand up ya. Kalau mudah-mudahan nggak, saya juga nggak ngerti antara premis terus frontliner, one liner gitu. Saya nggak ngerti teknik-teknik stand up, tapi saya mencoba untuk lirik-lirik saya urai jadikan bahan stand up. Ingin sih saya mencoba. Kemarin sudah mencoba latihan ngobrol sendiri gitu ya, terus pindah ngobrol di depan kaca, ternyata nggak ada tanggapan gitu. Padahal kan udah berhadapan, maksudnya depan-depanan gitu, berhadapan, tapi nggak ada tanggapan. Ya udahlah,